In fi fannin ayyatasawwaruhu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa yahsulu tasawwuru bi ma'rifatil mabadi al-ashrah al-manzumah fi qawli badhihim inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal badu bil ba'diktafa wa mandarul jami'a hazas syarafa. Tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang mabadi asyrah, 10 dasar ilmu pengetahuan. Di dalam sebelum masuk ke hikam, karena hikam tidak membahas mabadi, kita masuk dulu ke Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub menjelaskan tentang 10 mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, ta'rifnya? Huwa ilmun yurafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisabi bi mahmudiha wa kaifiyatis suluki wa sayri ila Allah taala wal firari ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah. Jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini, bukan hanya satu. Definisi boleh, saya kata orang termasuk orang yang tukang nyieun definisi ketika definisi sesuatu belum jelas. Antara lain definisi yang belum jelas, definisi ilmu laduni. Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Definisi menyesatkan itu. Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar, akhirnya laduni henteu diajar henteu. Legeg nu aya, sombong nu aya nepuk dada. Mentang-mentang anak kiai besar, aku mah langsung laduni stres. Ya tahu. Saya buat definisi, najan definisina panjang lebar keun bae. Da prinsipnya dalam ilmu mantik disebutkan definisi yang benar adalah jami'un mani'un munakisun mutaridun. Itu syarat 4. Jami'un mencakup, mani'un mencegah yang bukan, munakis bisa dibalikan, mutarid ngaguluyur, bisa berlaku. Saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu, waktunya lama, capeknya luar biasa, biayanya besar, lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas, dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun, kedudukan, imbalan uang, jabatan, dan lain sebagainya. Oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah, ingin menegakkan agama Allah, maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia kakarek ladun nih gitu. Tuhnya geus dibongkar taku anak ngaji heula cing bener, sakola cingnya
puluhan tahun beak dengkak capek gawe modal beak diamalkan ku dirina dipake ngagerakkeun batur teu hayang imalan teu hayang nanaon pantes Allah dilimpahan. Selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf. Yusuf belum jadi nabi, dia dipenjara 13 tahun. Soimum bin nahar, qaimum bil layal, siangnya saum, malamnya ibadah terus menerus. Selamatnya Mesir oleh Yusuf, bukan oleh menteri, bukan oleh perdana menteri. Lalu nih tek itu, kadanya ini, nah, takrif ini bisa diterima. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Gak enak sebenarnya, dah ilmu sakit luhurna ngaranna bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu domba, lain wol tropical anu ayeuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun. Kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heukeun bae lah, geus kitu mah dijieuna. Kitu urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwa, sofwun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofwun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Di tasawuf teh lain ngajebredan batur, nyalakeun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teh jeung syariat. Cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi. Mahmuduha jadi badal tina ahwalu. Yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus. Blok. Sing ngarti, sing apal, sing nyaho. Wamad mumuha jeung jojorekna. Sombong, adigung, takabur, belegug, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu, sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak nggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan,
bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham Ihya'u Ulumiddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita. Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan, pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tinggali jurumiyah Maimuniyah. Lirrab'i arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, satu dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu aliful isnin, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetep nuturkeun. Alif. Wal wawu jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu walabdu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan, parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak. Selain guru ilmu, belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong, cara micena kieu ye, ieu alatna, kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhmumi wa tahliyatiha, ngahulu, memperindah, bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat, wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk-cruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk tidak bisa dirubah, jalurna geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha dengan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Ya Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir tsumma radadnahu asfala safilin,
bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang kuring we huntu dipakai ngegel jengkol geus kalumah kalemu asbala sapilin sumarodatna wa asbala sapilin. Manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka, rodatnahu asbala sapilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jajan berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya, tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Kenapa mobil mogok?" Baterainya lemah Pak Raden. Baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu. Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kuduna gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Yasalunaka 'anil ruh min amri rabbi. Cek jelema. Mengadengin bodoh. Ya. Nggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf. Berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik, pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan pengarsa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengarsa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau di bidang ini.
bertemu dengan beliau sambil tersenyum beliau, ya kitabna ajengan, puluh-puluh tahun kemana-mana neangan itu, ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan kitab tersebut dan jelaslah sekarang. Kecelenya kita di mana? Kecele wow. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Wah, nah ini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu, hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit? Al-Quran wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sapotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut balaghah, al istisna ba'da nafyi yufidut takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat. Saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya. Saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarqandi. Pakai apa? Pakai balaghah. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei sararea. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi dzikri lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi dzikri. Ilmu tentang roh, bukan ilmu yang lain, ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jajan menerjemahkan dan benar-benar? Di dinan kita pakai wasodik-sodik. Dan benar-benar wani-wani eta mah ya ilang ngaji balaghah teh antum. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah gitu. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak, Anda sebut laukna gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumateh letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah. Maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita 4 lapis. Ruh kita 4 lapis. Ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirul Asrar. Alam ini mulki adalah kurungan langit 1. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki, semesta. Itu adalah alam mulki. Ya. Ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah di bawah ngawangkong saprovinsi ge kuat lenang. Di bawah ngawangkong sadesa kuat teu paham.
Ini. Yang harus paling dulu tobat kita ulama lu. Tengah nyalakan pemerintah, ada pemerintah mah rek diangkat jadi pegawai nage teu ditanya tamat takrib atau henteu. Kita ulama. Semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oge engke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu na maka naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, Pak buat apa itu? Nggak tahu nih tambang. Karena memang nggak tahu perjalanan. Padahal Bapak akan dibawa apa itu? Hacking akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, kakak nyaho perlu nanawan. Orang sekarang kebanyakan nggak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa? Harus rojiun. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh tiba di ngomong sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini kama arsal nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsal nafikum rasulah 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Qur'an 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Quran, versi jago Quran, ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah itu lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita ketika manusia membangkang wala nabluwanakum. Manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan. Ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa. Untuk umat Muhammad, Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, keukuh ngaheureukeun sunu. Dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti nesiti ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwanakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum.
cing ngarti kana kalimat tong jorok kalimatnya walana bulanakum bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kia, alhamdulillah pun anak tadi dikeluarkan tuh bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kayak teuing nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jalma kitu. Datang ujian, alhamdulillah. Siap ya Allah lah. Layanan ku sia. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini ukuran kampung sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri. Karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kia muntah yang aya gangguan mending paeh loh nggak ke surga. Mun kan neraka gangguan deui. Riweuh ngomong tuh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khawf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya, walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan. Mahal beas ge eta teh asupna juk. Kurang gizi juga masuk pada jo itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal terpuruk ekonomi mudah ini wanaksi minal amwal nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Aksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya dogmanya, pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayat. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo, Pak Jejen bagian Fathul Mu'inah, didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya? Wal anfus penyakit dan kematian, wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh asa mah. Pan ngaji Samarqandi, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu enggak sulit, Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabasyiris sabirin. Siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui.
Alladzina idza asabatum musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu. Stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja karena ada hadis. Al musibah mayu'dzil mu'min. Hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkon bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge pokona mah nu beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik. Tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek. Makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta ge geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila. Ya geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila. Nah, apa? Gue sehat. Oh ya gelo kayaknya jelema. Yo ana mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Acenah supaya ngadenge pajajian ngomong. Tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek ya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan kalau perang. Pak mobilnya jelek oh enggak. Lihat masih kuat pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin. Ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid. Na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadhharu bil i'rab wal lam harfu jarin wal lafzul jalalah majrurun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna. Breng sararea i'rab. Kenae nu lain kiai tong maksakeun. Nu kungsi pesantren poho deui deh Ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul hayo ngurus pacul irama macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya. Lain jago alat ngebalak-bak aing jago alat wae. Ditanggerap iya liar. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur dari negeri berkumpul di sana mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jajian izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Sampai disebut pensarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangna dihuapan cuma di orang. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau?
Kritik kah, mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Siapa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di ditu mah New Ice M1/2 mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah di itu kan di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewa, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Oh, nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab ngomong na rois tidak on wali ngalawan rois ngomong. Padahal silakan sok erab. Ya, innalillah. Heseng erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham sekarang. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehajeng. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa inna lan satune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasilun ismuin nama mabniun ala sukun fi mahali nasb. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna wa huwa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkar salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi, waduha, wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya, anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kira keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajajan heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jajanna ge. Jajan basariyah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan qudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teu tong dipikiran dipuk. Wal qamari idza tala. Ya. Ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun.
wah karek sapeting geus bebenangan jander kana hikam namanya karek mabade na wungkul karek pengantar serobah cara berpikirnya. Waduh benar baik. Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ke? Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rojiun ulaika diteruskan ieu mah ngeusan di kadinya wah koma wah titik pada aya bubuleun the end ngeusan keliru lagi malas ini berangkat dari malas belajar ini sudah terlalu senang didengar orang bodoh kurang gaul jeung saluhureun manta kudu daek manakiban ai manakiban teh gaul teh mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani betapa bodohnya saya betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudhu isya. Sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isyana 4:30 jangan. Jadi salah subuhna kudu isya tamang ngacapruk kitu pangersaan nu mawi anak sok manakiban kalakah tama kuno jajan mah akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul sakadar ungeuk-ungeukkan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul ari khusyukna ai kekuatan ruhna nanti saya bahas ulaika terjemah Kementerian Agama ulaika mereka adalah sopan nanti make sastra teu make sastra urang make sastra yuk bebarengan jeung anak yuk ulaika siap tidak akan marah deuleu bontak pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wow, cengengesan kemana-mana sendal saya. Kita temukan di depan mata dia. Aku teu beunta tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika komo ditambahan goblok mah entong sekasar teuing minimal atuh bunta naon kitu Gusti mun dibelel-belel Gusti mah ka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak innalillah dan tidak rojiun tidak dapat petunjuk gitu enggak gening kadinya jigna mata kadara dia ge pan hayang etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan simkuring ngahidmah ka pangersa ama ngahidmah ka pangersa abuya ka abah tipar kemana-mana ka pangersa guru-guru ngaji guru tarekat yang segala rupa dibere ku Allah ieu ngaduakeun jadi orang dibere ilmu ku Allah istilah pangersa mah sok kieu ka heuh semua hawak cenah alhamdulillah ku guru didoakeun rajiun sudah apa rajiun itu rajiun adalah sumardahu asfala safilin kita diturunkan pertama kita diciptakan di alam lahut bersama semua ruh dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda, umur saya 50 tahun, 60 tahun, umur jasad, sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh.
Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan, jismani, ruh badan. Jismun, badan, jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Ruh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani, lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu, ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.